Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan membawakan sebuah presentasi yang berjudul Mekanisme Manajemen Sumber Daya Manusia. Dan berikut nama anggota dari kelompok 7. Pertama ada Anggih Nurhamidah dengan NIM belakang 5. Kedua ada Intan Prasetyawati dengan NIM belakang 9. Ketiga ada Selvi Octavia dengan NIM belakang 17. Keempat ada Galuh Rahmadani dengan NIM belakang 50. Manajemen sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan suatu hal yang sangat penting dan harus dimiliki dalam upaya mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Sumber daya manusia merupakan elemen utama organisasi dibandingkan dengan elemen sumber daya yang lain seperti modal dan teknologi, karena manusia itu sendiri yang akan mengendalikan faktor lain. Sumber daya manusia secara umum terbagi dari dua, yaitu SDM makro. SDM makro ialah jumlah penduduk dalam usia produktif yang ada di sebuah wilayah, dan SDM mikro. SDM mikro ialah individu yang bekerja pada suatu institusi atau perusahaan. Sedangkan manajemen SDM merupakan program aktivitas untuk mendapatkan sumber daya manusia, mengembangkan, memelihara, dan mendayagunakannya dengan tujuan untuk mendukung organisasi mencapai tujuannya. Ruang lingkup manajemen sumber daya manusia. Secara umum, manajemen sumber daya manusia terdiri dari 3 aspek, yaitu aspek personil. Aspek ini berkaitan dengan perencanaan tenaga kerja, rekrutmen, seleksi, penempatan, transfer, promosi, pelatihan dan pengembangan, PHK dan pengurangan, remunerasi, insentif, produktivitas, dan lain-lain. Aspek kesejahteraan. Aspek ini berkaitan dengan kondisi dan fasilitas kerja, seperti kantin, ruang istirahat dan makan siang, perumahan, transportasi, bantuan medis, pendidikan, kesehatan dan keselamatan, fasilitas rekreasi, dan lain sebagainya. Aspek hubungan industrial. Aspek ini mencakup hubungan serikat manajemen, bergabung dalam konsultasi, perundingan bersama, prosedur pengaduan dan disiplin, penyelesaian perselisihan, dan lain-lain. Nah, dari berbagai kegiatan yang datang dalam ruang lingkup manajemen sumber daya manusia adalah sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan SDM adalah proses yang melaluinya perusahaan melakukan penilaian terhadap tenaga kerja saat ini. Yang kedua, analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan memberikan gambaran terperinci tentang sifat pekerjaan, keterampilan, dan kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan, tugas dan tanggung jawab pekerja yang diperlukan untuk pekerjaan itu. Ketiga adalah evaluasi pekerjaan. Evaluasi ini membentuk dasar penentuan upah dan gaji. Pekerjaannya berbeda dibandingkan dan dievaluasi untuk menentukan kepentingan relatif dari pekerjaan yang berbeda dalam organisasi. Pekerjaan dibandingkan, dinilai, dan diberi peringkat. Keempat adalah rekrutmen dan seleksi. Orang yang tepat dipilih dan mulai bekerja. Proses ini disebut rekrutmen. Proses seleksi melibatkan langkah-langkah seperti menerima lamaran, tes, wawancara, pemeriksaan medis, dan seleksi akhir. Selanjutnya adalah penilaian kinerja. Proses pengendalian di mana kinerja karyawan disesuaikan dengan tingkat kinerja standar dan tindakan perbaikan yang diambil jika kinerja aktual tidak memenuhi standar. Selanjutnya yaitu pelatihan dan pengembangan.
Pelatihan membantu karyawan mengatasi perubahan teknologi dan situasi kerja internal dan eksternal lainnya. Pelatihan dan pengembangan membuat karyawan unggul dalam posisi mereka saat ini, serta membuat mereka kompeten untuk tanggung jawab pekerjaan yang lebih tinggi di masa depan. Selanjutnya, kompensasi karyawan. Manajemen sumber daya manusia melakukan fungsi menentukan struktur gaji untuk karyawan yang berbeda berdasarkan kualifikasi, efisiensi, pengalaman, dan sifat pekerjaan. Ini juga menentukan penghargaan dan insentif yang harus dibayarkan untuk kontribusi mereka terhadap organisasi. Selanjutnya, motivasi pegawai. Motivasi karyawan sangat penting untuk retensi dan keberlangsungan karyawan dalam organisasi. Selanjutnya yaitu kesejahteraan karyawan. Manajemen SDM berfokus pada kesejahteraan karyawan dengan menyediakan fasilitas kantin, ruang duduk, ruang istirahat dan makan siang, perumahan, transportasi, bantuan medis, pendidikan, kesehatan dan keselamatan, perawatan medis, tunjangan penyakit, fasilitas rekreasi. Dan yang terakhir adalah hubungan industri. Manajemen SDM mempertimbangkan pembentukan dan pemeliharaan hubungan yang harmonis dan ramah antara majikan dan karyawan. Ini dicapai melalui interaksi yang hati-hati dengan serikat pekerja atau karyawan, mengatasi keluhan mereka dan menyelesaikan perselisihan secara efektif melalui negosiasi, konsultasi bersama, perundingan bersama untuk menjaga perdamaian dan harmoni dalam organisasi. Fungsi manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia memiliki beberapa fungsi yang perlu kamu ketahui dan bisa dipraktekkan dalam perusahaan kamu, yaitu 1. Perencanaan atau planning. Salah satu fungsi perencanaan manajemen sumber daya manusia yaitu upaya sadar dalam pengambilan sebuah keputusan yang sudah diperhitungkan dengan matang mengenai hal apa saja yang akan dilakukan di masa mendatang oleh suatu perusahaan untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Kedua, rekrutmen. Schermerhorn menyatakan bahwa rekrutmen ini merupakan suatu proses dalam penarikan kandidat bermutu untuk mengisi posisi-posisi yang kosong. Jadi, perekrutan ini bisa memberikan suatu peluang kerja kepada orang-orang yang memiliki kemampuan dan keterampilan yang memenuhi kualifikasi dan spesifikasi dari pekerjaan yang tersedia untuk mencapai tujuan perusahaan. Ketiga, seleksi. Kegiatan seleksi ini merupakan proses dalam menemukan tenaga kerja atau karyawan yang sesuai dan tepat dari beberapa kandidat yang tersedia. Tahap pertama yang diperlukan setelah menerima surat lamaran adalah memahami riwayat hidup atau kurikulum vitae para pelamar kerja. Setelah itu, dari riwayat hidup dilakukan penyaringan antara pelamar kerja yang nantinya akan dipanggil dengan pelamar yang gagal dalam memenuhi standar kualifikasi. Kemudian, kandidat yang telah terpilih dipanggil untuk diuji baik tertulis, wawancara, atau proses uji seleksi yang lain sebelum diterima bekerja di perusahaan tempat melamar. Keempat, orientasi, pelatihan, dan pengembangan. Pelatihan atau training ini merupakan suatu proses pembelajaran untuk memperoleh suatu keahlian, peraturan, konsep atau sikap untuk meningkatkan kinerja para karyawan. Pelatihan ini bahkan sudah diatur dalam undang-undang pada tahun 2003. Pelatihan kerja merupakan semua aktivitas untuk memberikan, mendapatkan, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, kedisiplinan, sikap, serta etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu yang sesuai dengan jenjang serta kualifikasi pekerjaan dan jabatan. Kelima, evaluasi kinerja.
Evaluasi kinerja ini juga tidak kalah penting dari fungsi manajemen yang lain. Fungsi evaluasi manajemen sumber daya manusia ini juga tidak berdiri sendiri, karena berhubungan erat dengan fungsi pemantauan dan fungsi pelaporan, dan berguna supaya perusahaan tidak lagi melakukan kesalahan yang sama. Dengan evaluasi kinerja, karyawan juga bisa memperbaiki kesalahan dan belajar supaya bisa melakukan pekerjaan dengan baik, benar, dan cepat. Keenam, kompensasi. Fungsi kompensasi yaitu untuk memberikan penghargaan atau pemberian balas jasa secara langsung atau tidak langsung yang terbentuk uang ataupun barang kepada karyawan sebagai bentuk imbal jasa dari perusahaan. Prinsip dari kompensasi ini adalah adil dan layak menyesuaikan dengan tanggung jawab, tenaga kerja, dan prestasinya. 7. Pengintegrasian. Pengintegrasian ini merupakan aktivitas untuk menyatukan antara kepentingan perusahaan dengan kebutuhan para karyawan, sehingga menciptakan kerjasama yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. 8. Pemeliharaan. Fungsi pemeliharaan ini merupakan aktivitas untuk memelihara atau bahkan meningkatkan kondisi mental, fisik, dan loyalitas pekerja supaya tercipta adanya kerjasama yang panjang. 9. Pemberhentian. Manajemen SDM juga mengatur pemberhentian atau pemutusan hubungan kerja atau bisa disebut PHK, yang merupakan pengakhiran suatu hubungan kerja perusahaan dengan tenaga kerja yang disebabkan oleh sesuatu hal yang mengakibatkan hak dan kewajiban berakhir antara pemberi kerja perusahaan dengan karyawan. Hukum sumber daya manusia. Hukum ketenagakerjaan di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hukum ketenagakerjaan mengatur tentang segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah kerja. Adapun tujuan dari adanya hukum ketenagakerjaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi. Yang kedua, mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah. Yang ketiga, memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan. Dan yang keempat, meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. Hubungan antar pekerja dan pengusaha dalam hukum sumber daya manusia. Hubungan kerja sendiri terdiri dari dua macam, yaitu yang pertama ada hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT. Yang kedua ada hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau PKWTT. Perjanjian kerja yang dipersyaratkan secara tertulis harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai hubungan kerja tersebut, diatur di dalam bab 9 pasal 50-66 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Terdapat beberapa hak pekerja menurut hukum yang berlaku. Yang pertama, hak untuk mendapatkan perilaku yang sama tanpa diskriminasi atas dasar apapun. Yang kedua, hak untuk mengembangkan kompetensi kerja. Yang ketiga, hak untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Yang keempat, hak untuk mendapatkan upah atau penghasilan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia. Hak yang kelima, yaitu hak untuk mendapatkan perlindungan, kesejahteraan, kesehatan, dan keselamatan kerja. Jika hak tidak dapat dipenuhi oleh pengusaha, maka akan terjadi perselisihan antara pekerja dan pengusaha. Untuk itu, hukum di Indonesia telah mengaturnya di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Tantangan sumber daya manusia di era global. Dalam era globalisasi ini, tantangan bagi sumber daya manusia adalah teknologi. Sebagai contoh, pada masa pandemi seperti sekarang ini, perusahaan mulai mengalihkan metode pemasaran melalui e-commerce, sosial media, dan platform digital yang lain.
Untuk itu, kita sebagai manusia harus selalu belajar mengenai hal-hal yang baru, baik dari buku, media sosial, kerabat, dan dari siapapun itu yang sudah ahli pada bidangnya. Konteks serikat pekerja. Serikat pekerja adalah upaya para pekerja dan badan-badan di luar perusahaan atau serikat buruh atau asosiasi untuk bertindak sebagai suatu kesatuan ketika berhubungan dengan manajemen mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan pekerjaan mereka. Jadi, pada dasarnya, kehadiran serikat kerja ini mengubah secara signifikan beberapa aktivitas sumber daya manusia, seperti proses perekrutan, prosedur seleksi, tingkat upah, kenaikan gaji, paket tunjangan, sistem keluhan, dan prosedur disiplin dapat berubah secara drastis disebabkan oleh ketentuan perjanjian perundingan kerja bersama, atau yang biasanya disebut dengan collective bargaining agreement. Tujuan serikat pekerja. 1. Memberikan hak-hak yang secara hukum tidak dapat diperoleh tanpa adanya serikat buruh. 2. Membantu perusahaan melalui konsep upah atau kerjasama dalam usaha-usaha bersama di pekerjaan. 3. Meningkatkan dan menjamin keamanan individual dari ancaman dan situasi yang bisa muncul karena fluktuasi pasar, perubahan teknologi atau keputusan manajemen. 4. Mempengaruhi hubungan kekuasaan dalam sistem sosial dengan cara-cara yang mendukung. 5. Memajukan kesejahteraan semua pihak yang bekerja untuk kehidupan baik anggota ataupun bukan. 6. Menciptakan mekanisme untuk menangkal penggunaan kebijakan yang sewenang-wenang di tempat kerja. Jadi, tujuan dibentuknya serikat buruh ini dapat membantu perusahaan melalui konsensi upah atau kerjasama dalam usaha-usaha bersama di pekerjaan, seperti program kerja kelompok atau Scanlon Plan, yang memungkinkan perusahaan melakukan usaha-usaha penyelamatan, terutama di masa-masa sulit, namun tetap menguntungkan dan kompetitif. Hal ini terjadi pada industri mobil, baja, dan perusahaan penerbangan. Serikat buruh juga dapat membantu mengidentifikasi bahaya-bahaya dalam pekerjaan dan meningkatkan kualitas kehidupan kerja. Tipe-tipe serikat pekerja. Terdapat 3 tipe serikat pekerja. Yang pertama yaitu craft unions, yaitu serikat pekerja yang anggotanya terdiri dari para pekerja atau pekerja yang mempunyai keterampilan yang sama, seperti misal tukang kayu, tukang batu, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada industrial unions, yaitu serikat pekerja yang dibentuk berdasar lokasi pekerjaan yang sama. Serikat ini terdiri dari para pekerja yang tidak berketerampilan unskilled maupun yang berketerampilan skilled yang ada dalam suatu perusahaan atau industri tertentu tanpa memperhatikan sifat pekerjaan mereka. Tipe yang ketiga yaitu mixed unions, yaitu serikat pekerja yang mencakup para pekerja terampil, tidak terampil, dan setengah terampil dari suatu lokal tertentu, tidak memandang dari industri mana. Bentuk serikat pekerja ini mengkombinasikan antara craft unions dan industrial unions. Perundingan kerja bersama atau collective bargaining. Perundingan kerja bersama adalah proses di mana perwakilan serikat pekerja representatif dua kelompok bertemu dan bermaksud untuk merundingkan atau negosiasi suatu perjanjian yang mengatur hubungan-hubungan kedua pihak di waktu yang akan datang. Proses perundingan kerja bersama. Dalam memutuskan suatu masalah yang ada tergantung pada hal-hal berikut ini. 1. Kualitas hubungan serikat dengan manajemen. 2. Proses yang dilakukan oleh buruh dan manajemen. 3. Strategi perundingan manajemen dalam perundingan kolektif. 4. Strategi serikat pekerja dalam perundingan kolektif. Faktor-faktor pengaruh dalam perundingan kerja bersama. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam perundingan kerja bersama yang akan mempengaruhi sikap, proses, dan hasil perundingan. Di antara faktor-faktor tersebut adalah 1. Cakupan perundingan. Cakupan perundingan ini memuat banyaknya buruh yang akan terkena hasil perundingan atau perjanjian kerja. Apakah berlaku untuk para pekerja dalam suatu departemen, divisi, perusahaan, atau seluruh pekerja dalam suatu industri. 2. Tekanan-tekanan perundingan serikat pekerja. Serikat pekerja mempunyai beberapa strategi dan taktik tertentu yang digunakan untuk memaksakan kelonggaran-kelonggaran yang lebih besar dari perusahaan. Yang ketiga, ada peranan pemerintah. Kedua belah pihak, serikat pekerja dan buruh, sering lebih senang mempersilahkan intervensi pemerintah untuk menyelesaikan berbagai masalah hubungan kerja mereka. Intervensi ini paling tidak dalam bentuk perundang-undangan dan peraturan di bidang perburuan. Yang terakhir ada kesediaan perusahaan. Kesediaan perusahaan untuk selalu berunding secara terbuka dengan serikat pekerja ditentukan oleh kemampuan atau kekuatan perusahaan, filsafat kepemimpinan, gaya manajemen, dan kemungkinan penggunaan alat-alat pemaksa.
misal pemecatan, skorsing, demosi, dan sebagainya. Demikian isi presentasi kami dari kelompok 7. Semoga apa yang saya katakan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, tolong maafkan, karena kesempurnaan benar-benar hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.